Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di video kali ini. Kita melanjutkan materi. Mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Pada waktu yang sebelumnya kita sudah membahas metode. Ya, dua pertemuan terakhir kita bahas metode. Di pertemuan terakhir kemarin kita bahas metode overloading ya. Jadi bagaimana sebuah metode yang namanya sama tapi ini merupakan metode yang berbeda ya, yang mana dibedakan pada metode signature-nya ya. Penanda metodenya yaitu pada parameternya ya. Oke. Jumlah parameter, tipe data pada parameter, dan urutan tipe data parameternya. Kemudian pada video kali ini kita akan lanjutkan masih membahas metode, tapi kaitannya untuk rekursif ya. Rekursif itu apa? Nah, gitu ya. Ya, namun sebelumnya saya ingatkan silakan disiapkan catatannya. Kemudian nanti bisa sambil mencatat dan nanti bisa punya catatan tambahan pastinya ya. Jadi tidak hanya pada saat menyaksikan Anda belajarnya, ketika Anda buka-buka catatan Anda juga ada eh, mungkin penegasan-penegasan ataupun informasi-informasi tambahan ya yang mungkin saya berikan secara lisan bisa Anda catat begitu. Kemudian jangan lupa masih pandemi, lebih aman di rumah ya. Selalu jaga protokol kesehatan. Oke, kita mulai saja. Rekursif. Apa itu rekursif? Oke. Nah, dari mulai definisi di sini ya. Jadi kalau kita berbicara rekursif itu sebetulnya erat sekali dengan yang namanya perulangan ya. Jadi sebetulnya teknik rekursif ini bisa diselesaikan dengan menggunakan perulangan. Perulangan kan kita sudah bahas di awal dulu ya. Ada for, ada while, do while, ada for each kan gitu ya. Ya jadi kalau misalnya kita gunakan perulangan ya, seperti yang tadi saya sampaikan, perulangan konvensional dalam menyelesaikan masalah pemrograman tertentu mungkin akan membutuhkan penguraian langkah-langkah atau penuh dengan akal-akalan katakanlah begitu ya. Jadi penguraian langkah-langkah yang mungkin cukup rumit atau bahkan sangat rumit kan gitu. Ya, jadi kita kalau gunakan perulangan seperti itu mungkin bisa saja seperti itu. Misalnya kita bikin aplikasi untuk melakukan penjumlahan ataupun perkalian deret bilangan. Misalnya kalau di matematika kita mengenal ada deret bilangan atau misalnya deret bilangan Fibonacci atau apa. Nah, itu kan dia hasil dari kalkulasi ya dari angka-angka sebelumnya kan begitu ya. Nah, kalau kita melakukan seperti itu bisa saja memang dengan menggunakan perulangan kan gitu kan. Seperti kalau misalnya kita menghitung faktorial. Nah, faktorial, Anda tahu faktorial ya. Jadi misalnya 3 faktorial itu berapa? Berarti 3 kali 2 faktorial kan begitu kan? Nah, kemudian 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1 faktorial. Nah, kan begitu ya. Satu faktorial itu berapa? Satu kali nol faktorial. Nah, nol faktorial itu berapa? Satu kan gitu. Ya. Jadi sama saja 3 faktorial itu 3 kali 2 kali satu kali satu. Ya. 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 kali satu faktorial. Berarti 3 kali 2 kali satu faktorial itu berapa? 1 kali 0 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali satu kali 0 faktorial. 0 faktorial berapa? 1. Berarti 3 kali 2 kali satu kali satu. Jadi 3 faktorial itu sama saja dengan 3 dikali misalnya katakanlah n faktorial itu berapa? N dikali n min 1 faktorial kan begitu. Ya, jadi misalnya
Mungkin nanti saya berikan contohnya nanti aja nggak apa-apa. Jadi misalnya kita melakukan yang semacam itu, atau kita tuliskan saja di sini nggak apa-apa. Misalnya eh, n faktorial itu berapa sih? Nah, kan gitu kan. Jadi n faktorial itu sama dengan n dikali dengan dalam kurung, ya kan, n min 1, nah tutup kurung dulu baru faktorial. Nah, begini. Ya, ini n faktorial ya, bukan n1 ya. Nah, n faktorial. Misalnya n-nya 3, ya kan? Berarti kan di sini misalnya n-nya 3 berarti kan 3 faktorial. Berarti di sini 3, ya kan? Dikali dengan n-1 berapa? Nah, berarti kan 2 faktorial, ya kan? 2 faktorial itu berapa? Ya 2 dikali 2 minus 1 faktorial, berarti 2 kali 1 faktorial, dan seterusnya kayak gitu sampai nanti berakhir hitungannya. Nah, itu bagaimana membuat programnya. Nah, jadi manggil terus, manggil lagi, manggil lagi. Artinya kan di sana ada proses yang berulang. Ya memang tadi saya sampaikan di awal, bisa kita gunakan perulangan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya kan? Nah, tapi di sini coba kita gunakan yang namanya metode rekursif. Nah, metode rekursif itu apa? Nah, itu ini. Jadi pendekatan lain selain dengan menggunakan apa namanya perulangan tadi, yaitu menggunakan rekursif. Ya, pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu apa? Rekursif. Rekursif itu apa? Adalah metode, atau mungkin dalam buku lain atau dalam sumber-sumber lain ada yang mengatakan ini adalah fungsi, tapi kita kenal ini metode gitu ya, yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dari metode itu memanggil metode itu lagi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kemarin kita kan dari metode main memanggil metode yang lain kan begitu kan. Nah, tapi ini metode prosesnya di dalam sebuah metode memanggil metode yang itu lagi gitu ya, metode yang sama. Itu yang disebut dengan rekursif, memanggil dirinya sendiri. Ya, jadi pemanggilan ke dirinya sendiri ini bisa berarti proses yang berulang kan gitu kan ya. Contohnya tadi penghitungan faktorial. Proses yang berulang yang tidak bisa diketahui secara pasti kapan berhentinya. Nah, kalau misalnya kita menghitung faktorial berarti berhentinya kapan? Ya sampai 0 faktorial. Karena kalau 0 faktorial kan sudah sama dengan 1. Nah, kan begitu ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Kalau sudah 0 ya sudah, berhenti. Begitu. Ya, jadi kalau menggunakan ini, nah, perhatikan agar tidak terjadi algoritma tanpa akhir atau infinite loop. Nah, jadi perulangan yang tanpa akhir, tak terhenti. Ya, jadi mengakibatkan runtime error atau error pada saat runtime. Di awal dulu saya sudah sampaikan yang namanya error itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sintak error, kurang titik koma, itu kesalahan sintak, huruf besar, huruf kecil misalnya. Kemudian runtime error itu pada saat dikompil tidak ada masalah, tapi ketika dijalankan terjadi error ya. Misalnya sebelumnya kita sudah sudah belajar tentang array. Array misalnya ada 5 elemen, berarti indeksnya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 5 elemen, indeksnya maksimal 4. Kita mengakses indeks kelima. Ah, ini nggak bisa kan gitu ya. Karena pengaksesannya kan pada saat program berjalan, namanya runtime error. Yang ketiga adalah logical error. Logical error itu gimana? Di compile nggak ada masalah, kemudian dijalankan juga nggak ada masalah, sampai program itu berhasil melakukan prosesnya sampai selesai dan menampilkan hasil, tapi hasilnya salah. Contoh misalnya ketika melakukan perhitungan luas permukaan atau volume bangun tertentu, ternyata rumusnya salah misalnya. Program berjalan, nggak ada, di compile nggak ada error, dijalankan nggak ada error sampai menempelkan hasilnya, tapi hasilnya
salah. Oh, ada kesalahan logika ternyata di sana. Misalnya begitu. Ya. Oke. Tuh, ya. Jadi rekursif itu semacam itu. Kemudian, salah satu contoh penggunaan rekursif adalah untuk menghitung, tadi sudah saya contohkan, menghitung yang namanya faktorial dari suatu bilangan. Ya, nah, di sini saya sudah siapkan skripnya seperti ini, ya, supaya cepat saja. Nah, saya kira kalau saya jelaskan yang hanya segini saja kan nggak ada masalah ya. Nah, di sini saya contohkan untuk pembuatan penggunaan faktorial ini, saya hanya menggunakan satu kelas. Ketika kita membuat project baru kan ada satu kelas program di sana ya. Di dalamnya ada metode main ya. Nah, di dalam kelas program ini selain ada metode main, saya buat ini. Saya buat metode faktorial. Namanya faktorial menerima parameter dan mengembalikan nilai. Ya, jadi pada saat program berjalan, ini kan seperti biasa, saya membuat judul penerapan rekursif untuk menghitung nilai faktorial ya. Mungkin daripada di sini saya langsung beranjak ke Visual Studio-nya saja. Jadi di sini judul, kemudian di sini meminta pada pengguna pakai write, jadi nanti pointernya berada di sebelahnya untuk memasukkan nilai yang akan dicari faktorialnya, kemudian ditangkap dalam atau disimpan dalam variabel n, tipenya integer ya. Oke, misalnya kita pakai bilangan bulat ya. Oke, kemudian di-convert hasil inputannya di-convert ke integer, masukkan dalam variabel n. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pemanggilan ini, ya, kita bikin dulu ini metode faktorialnya. Nah, metode faktorialnya bagaimana? Ini saja, begini saja. Jadi di sini saya contohkan metodenya statik dan di dalam kelas yang sama, supaya saya tidak pindah-pindah file kelas ya. Nah, jadi di tampilan yang sama. Ya. Silakan, Anda kan sudah bisa bagaimana pemanggilan metode yang statik maupun yang non statik di dalam kelas yang sama maupun di kelas yang berbeda kan Anda sudah bisa. Ya. Oke, kalau misalnya masih agak lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa ya silakan di review lagi video yang sebelumnya. Nah, saya buat metodenya statik, namanya faktorial, dia mengembalikan nilai dalam bentuk integer. Kalau mengembalikan nilai berarti harus ada yang menerima nantinya kan gitu ya. Oke. Nah, metodenya bagaimana? Nah, metode faktorial ini menerima parameter integer x. X ini nanti yang akan dicari faktorialnya. Nah, kemudian di sini ada kondisional. Nah, misalnya saya masukkan, saya pakai komentar di sini. Saya masukkan di sini faktorial, saya masukkan angkanya 0, misalnya tadi pada saat diminta memasukkan angka ini, saya memasukkan angka 0, maka langsung cek di dalamnya sini. Nah, jika X sama dengan 0, X-nya kan 0, berarti memenuhi tidak? Memenuhi. Kalau memenuhi, maka kan true, berarti ini dikerjakan. Ya, di return 1. Ya, dan sudah, kembalikan sana, selesai. Ya kan? Gitu. Kemudian, kalau misalnya ternyata ini tidak sesuai atau tidak memenuhi, maka kan tidak dieksekusi yang di dalam block if ini. Ya kan? Nah, kemudian yang di return adalah apa? Hasil perkalian ini. X tadi yang dikirimkan, misalnya saya kirimkannya 3 atau 2 saja ya, biar nggak terlalu panjang. Berarti kan ini kan false ya kan, nggak dieksekusi, langsung saja ke sini. Berarti di sini sama saja tertulis sebetulnya gini, 2 dikali ya kan, X-nya kan 2 ya kan, dikalikan dengan, nah memanggil ini lagi, memanggil metode faktorial lagi, dikalikan dengan memanggil metode faktorial. Dikalikan dengan, sama saja dikalikan dengan faktorial, mengirimkan berapa? X min 1. X min 1 berapa? X-nya kan 2. Berarti 1 faktorial. Kan gitu kan? Ya, memanggil metode faktorial lagi dengan mengirimkan angka 1. Nah, sehingga ini tadi disimpan dulu nih. 2, ya kan? 2 dikali nanti nunggu hasilnya ini, ya kan? Ternyata hasilnya ini X-nya 1. Masukkan apa ya kan? Sekarang kita sedang mengeksekusi yang ini.
Ya, ini tadi kita sudah punya 2 kali, kemudian dikalikan dengan apa? Nanti nunggu hasilnya ini. Nah, hasilnya ini berapa? Masukkan di sini kan 1 berarti kan ya. Jadi memanggil dirinya sendiri. Jadi dari dalam metode faktorial memanggil metode dirinya sendiri lagi. Itu yang namanya rekursif. Ya. Nah, mengirimkan 1. Nah, sekarang 1. 1 di sini kondisinya true atau false? X-nya 1 false. Berarti kan salah ya kan? Nah, berarti melakukan ini lagi. X-nya tadi 1 dikalikan faktorial X min 1. Nah, berarti hasil dari pemanggilan ini berapa tadi? Berarti 1 dikalikan dengan memanggil ini lagi. X min 1 berapa? 0 ya kan? X min 1 0. Berarti dikalikan dengan memanggil faktorial lagi, tapi mengirimkan X min 1 0 ya kan? Oke. Nah, 0 ini bagaimana? Ya sama, dipanggilkan lagi ke metode faktorial dengan mengirimkan parameternya 0. Berarti di sini X-nya nilainya 0 ya kan? Ini kan tadi pertamanya 2 ya. X-nya 0. Kemudian masuk dalamnya. Ini kondisi ini true atau false? Oh, X-nya 0. True. Nah, ya kan? Karena true maka sudah return 1. Nah, berarti hasil pemanggilan yang terakhir ini di return 1. Kan berarti kan mengembalikannya kemana? Yang manggil kan di sini ya. Nah, jadi kembalikan lagi di sini 1. Jadi 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Begitu ya, coba kita jalankan. Apa betul? 2 faktorial, ya kan? Masukkan nilai yang akan dicari faktor. Oh, maaf. Jadi, ini jalannya metode seperti ini ya. Saya ulangi dulu. Nah, tadi kan baru melakukan ini ya kan? Nah, jadi integer faktorial memanggilkan yang tadi pertama ini tadi yang pertama mengirimkan 2 misalnya. Ya kan? Nah, kemudian jalankan seperti tadi. Nah, kemudian returnnya kemana? Yang manggil awalnya yang mana? Dari sini kan? Berarti 2 kali 1 kali 1 itu dikembalikan ke sini. Sama saja di sini tertulis angka 2. Nah, kemudian nilai faktorial dari n. N-nya tadi berapa? Dimasukkan 2 kan? Adalah n faktorialnya ini berapa? Hasil yang dikembalikan dari pemanggilan metode ini. Ya, oke, kita jalankan coba. 2 faktorial adalah 2. Kan begitu ya. Saya contohkan angka 2 karena supaya saya tidak terlalu panjang menjelaskannya. Sebetulnya kalau misalnya tadi saya contohkan 3 bagaimana? Nah, oke, sekarang saya contohkan 3. Jadi di sini memasukkan n-nya itu 3 kan gitu ya. N-nya di sini nilainya 3. Kemudian memanggil n faktorial. Nah, di sini kan mengirimkan angka 3. Berarti di sini x-nya nilainya 3. Apakah true? Salah. Maka di sini sama saja tertulis di sini 3 kali n-1 faktorial. Berarti manggil faktorial lagi. Faktorial dengan mengirimkan n-1. 2. Nah, sekarang di sini ngecek di sini x-nya 2. Apakah ini true? Salah. Maka kembalikan lagi lanjutkan lagi ke sini. Kan kalau ini dikerjakan apabila kondisinya benar, kalau salah tinggalkan saja. Berarti yang di return adalah X. Return kemana? Yang manggil kan di sini, ya kan? Manggil dirinya sendiri lagi tadi. Nah, jadi di sini sama saja dikalikan dengan X-nya berapa tadi kan 2, min 1 ya. Nah, 2 dikali dengan X min 1. Nah, X-nya 2 barusan. Nah, berarti dikalikan faktorial 1. Nah, 1 faktorial mengirimkan 1, kirimkan ke X lagi di sini. Ya kan? X-nya sama dengan 0. Benar apa salah? Salah, karena X-nya 1, ya kan? Nah, kemudian maka kerjakan yang ini. X kali. Nah, X-nya 1, berarti dikalikan dengan 1 dikali dengan faktorial X min 1. X min 1 berapa? Berarti 0. Ya kan? Panggil lagi ke sini mengirimkan parameternya 0. Apakah X-nya sama dengan 0? Ya, ya sudah langsung di return 1. Return kemana yang manggil misalnya. Berarti di sini sama saja dikalikan dengan angka 1. Berarti 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 6. Jadi yang di return adalah angka 6, di return seluruhnya ya.
Kemana yang manggil? Yang manggil itu yang manggil metode ini yang pertama mana? Ini kan? Berarti sama saja di sini tertulis angka 6. Berarti n faktorial nilainya 6. Sehingga ditampilkan console write line nilai faktorial dari n-nya tadi berapa? 3 adalah n faktorialnya berapa? 6. Coba kita jalankan. Kita masukkan 3 ya, faktorial dari 3. Nilai faktorial dari 3 adalah 6. Gitu ya. Itu adalah yang namanya faktorial. Ya. Nah, jadi kok matematika lagi ya, memang komputer kan dasarnya matematika. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Itu mungkin yang disampaikan pada materi kali ini, yaitu faktorial ya. Maaf, rekursif ya, lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya rekursif. Kemudian saya akan sedikit review apa namanya kuis yang di pertemuan sebelumnya ya. Oke, saya meminta Anda untuk membuat ya, program untuk menghitung volume kubus dan volume balok, ya, volume dan luas permukaan ya dari bangun ruang kubus dan balok ya. Ya, jadi ada 4 pilihan di sana, volume kubus, volume balok, luas permukaan kubus, luas permukaan balok. Nah, saya minta Anda itu ada 3 kelas, berarti kelas program isinya metode main, nanti ada kelas hitung volume, isinya itu metode untuk menghitung volume kubus dan hitung volume balok. Kemudian luas permukaan itu kelas luas permukaan untuk menghitung di dalamnya ada metode untuk menghitung luas permukaan kubus dan luas permukaan balok, dan semuanya mengembalikan nilai ya, berparameter dan mengembalikan nilai kalau nggak salah kemarin ya. Oke, jadi di kelas program saya buat seperti ini misalnya. Saya akan review satu persatu ya, pelan-pelan saja. Agak besarkan dikit. Nah, bentar. Ini geser dikit. Nah, ini ya. Di metode main seperti biasa buat judul program perhitungan volume dan luas permukaan kubus dan balok. Pilihannya ya 1 2 3 4, kemudian diminta masukkan pilihan, kemudian pilihan yang dimasukkan disimpan dalam variabel integer pilihan. Nah, di sini ada kondisional untuk pemilihannya ya. Untuk pemilihannya ada kondisionalnya. Nah, jika yang dipilih 1, pilih 2, pilih 3 kan begitu. Ya kan? Namun sebelumnya kita bikin dulu kelasnya. Sebelum saya melanjutkan ini, yang penting tadi sudah disampaikan bahwasannya sudah memasukkan pilihannya 1, 2, 3 atau 4. Kita coba lihat dulu metode atau kelas hitung volume dulu. Nah, di dalam kelas hitung volume seperti ini apa namanya yang sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya ada metode untuk menghitung volume kubus dan volume balok. Berarti ada 2 metode. 1, 2 ya. Oke. Metode hitung volume kubus ini mengembalikan nilai ya kan, menerima parameter. Jadi harus ada return. Nah, volume kubus itu rumusnya apa? Volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3 ya. Jadi langsung saja di sini kan menerima variabel apa namanya parameternya itu berupa panjang sisi kubusnya. Jadi langsung saja volume ya sisi kali sisi kali sisi. Ya kan, kemudian di return hasil perhitungan volumenya ini. Ya. Kemudian untuk metode hitung volume balok itu sama mengembalikan nilai dalam bentuk integer, nanti yang di return juga bentuknya integer volume ya. Oke, menerima parameter panjang, lebar, dan tinggi. Masing-masing tipenya integer semuanya. Jadi kalau kita hitung di sini, ketika metode ini dipanggil ya langsung di dalamnya melakukan perhitungan volume sama dengan P parameter yang dikirimkan dikalikan L kali T ya. Oke, P kali L kali T. Kemudian hasil volumenya dikembalikan ke yang memanggil. Oke, sementara saya jelaskan dulu metode kelas hitung volume ya, yang di dalamnya ada hitung volume kubus dan hitung volume balok.
Jadi di kelas hitung volume ini menghitung seluruh volume bangun-bangun yang akan kita hitung. Misalnya dalam contoh ini kan volume kubus dan balok. Jadi seragam gitu kan. Kelas ini merupakan kelas untuk hitung volume. Volume apa saja? Nah, di dalamnya ada metode-metodenya kan gitu. Nah, kita kembali ke kelas program. Di kelas program di sini kan kalau pilihan satu kan hitung volume kubus, ya kan? Dua hitung volume balok. Nah, jika pilihannya sama dengan satu, maka kasih judul di sini. Menghitung volume kubus. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan panjang sisi kubusnya, kemudian ditampung dalam variabel. Contohnya di sini saya pakai variabel namanya S, ya. Kemudian, nah karena metodenya non statik juga, ya kan? Ini kan metodenya non statik. Maka pemanggilan metodenya melalui apa? Melalui instance kelasnya. Nah, berarti sebelum melakukan pemanggilan, bikin dulu instance kelasnya namanya hvolume, nama instance-nya dari kelas hitung volume, ya kan? Hitung volume kan ada metodenya hitung volume kubus dan hitung volume balok, ya. Oke, bikin dulu kemudian new hitung volume. Ini membuat objek dari kelas hitung volume. Nah, kemudian setelah kita punya instance objeknya, melalui nama instance objek ini kan kita bisa panggil metodenya. Metode apa ya? Metode dari kelas hitung volume tadi. Untuk hitung volume kubus dan hitung volume balok, ya. Oke, kita sudah punya, maka kita lakukan pemanggilan di sini. Loh kok begini? Kan metodenya mengembalikan nilai. Hitung volume kubus dia mengembalikan nilai dalam bentuk integer. Jadi, dari pemanggilan ini nanti akan dikembalikan ke sini nilainya. Nah, nilainya nanti ditampung di mana? Di dalam variabel V. Nah, jadi integer V itu isinya apa? Hasil kembalian atau hasil nilai yang dikembalikan ketika melakukan pemanggilan metode hitung volume kubus. Metode hitung volume kubus tadi menerima parameter dalam bentuk integer ya, S. Misalnya di sini masukkan sisinya 3, maka S-nya kan 3 nilainya. Ya kan? S-nya nilainya 3. Kemudian di sini mengirimkan 3, ya, berarti di sini masuk angka 3, ya kan? Berarti volumenya sisi kali sisi kali sisi sama dengan berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3, 27. Berarti yang dikembalikan di sini adalah angka 27. Dikembalikan kemana? Dikembalikan ke yang manggil. Yang manggil mana? Yang manggil ini loh. Loh kok ada H volumenya? Nah, yaitu tadi. Metodenya kan non statik. Jadi pemanggilannya itu melalui instance objeknya. Kalau metodenya statik bagaimana ya? Berarti ini kan kelasnya berbeda. Akses dulu kelasnya. Misalnya hitung volume. Nah, tapi ini akan menjadi error. Kenapa? Metodenya non statik. Ya, kan? An object reference is required for the non static field. Nah, jadi karena metodenya non statik, maka pemanggilannya melalui nama instance objeknya. Nah, setelah dikembalikan ke sini, ya kan? Berarti dikembalikan ke sini angka berapa? 27. Berarti nilai V-nya kan 27, tampilkan baru. Volume kubus dengan panjang sisi S tadi berapa? 3 adalah V. Berapa V-nya? Kembalian dari pemanggilan metode ini. Itu kalau yang dipilih tadi, yang dimasukkan pilihannya adalah 1. Kalau yang dimasukkan pilihannya 2 misalnya, berarti ini kan false, berarti ini lewat, nggak dikerjakan. Lanjut, else-nya, else if pilihan 2, oh ya betul, berarti yang ini yang dikerjakan. Sama, ini tinggal copy paste saja, gampang ya. Oke, jadi kasih dulu judulnya, menghitung volume balok, masukkan panjang baloknya berapa, lebarnya berapa, ditampung dalam variabel integer P, integer L, dan integer T tingginya. Ya, kemudian untuk memanggilnya metode yang hitung volume balok tadi, ya, gitu. Nah, ini kan menerima parameternya P, L, T, ya kan, integer semuanya. Nah, berarti di sini begini ya. Buat dulu instance objeknya, kemudian melalui instance objeknya kita panggil metode hitung volume balok dengan mengirimkan panjangnya berapa tadi yang dimasukkan, misalnya panjangnya 4, ya kan. Lebarnya kita misalnya 3, tingginya misalnya 2. Oke. Panjang 4, lebar 3, tingginya 2. Nah, berarti di sini dikirimkan P-nya 4, L-nya 3, T-nya 2. Nah, menuju ke sini.
P-nya 3, 4, ya kan? Lebarnya 3, T-nya 2. Berarti sama saja dengan 4 kali 3 kali 2. Sama dengan berapa? 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Nah, berarti ini yang di return adalah angka 24. Di return kemana? Kembalikan kemana? Ke yang manggil. Ini yang manggil kan? Berarti di sini sama saja tertulis angka 24 dimasukkan dalam variabel V. Jadi volume balok dengan panjang P-nya berapa, lebarnya L-nya tadi berapa, dan tinggi T-nya berapa tadi adalah V. V-nya apa? V-nya yang di sini. Bukan V yang atas, bukan. Karena ini kan dalam scope ini kan. Jadi V yang di sini berbeda dengan yang di situ. Ya. Oke. Gitu. Nah, itu kalau pilihannya 1 2. Kalau pilihannya 3 dan 4, luas permukaan kubus. Nah, berarti kita siapkan dulu untuk apa namanya? Kelas luas permukaan, hitung luas permukaan. Sama kayak tadi. Ya, tinggal rumusnya saja yang dibedakan. Makanya cepat ngerjakannya, nggak ada setengah jam selesai, ya. Ya, mentok-mentok setengah jam lah umpamanya kan gitu kan. Oke, copy paste kelas yang tadi ini dikopikan ke sini, diubah namanya, ya kan, metodenya dirubah, hitung luas permukaan menerima sisi, ya kan. Nah, luas permukaan itu rumusnya apa? 6 kali sisi, hasil perhitungannya di return. Begitupun dengan luas permukaan balok, menerima parameternya untuk panjang, lebar, dan tingginya. Luas permukaan balok itu bagaimana? 2 kali dalam kurung, sebetulnya kalau di rumus matematika cukup begini ya. 2 kali dalam kurung P apa namanya? PL kemudian ditambah PT PT ditambah LT. Nah, cukup begini saja sih sebetulnya. Tapi kita menuliskan di sini supaya memastikan tidak ada kesalahan ya. Jadi ini sama saja kan P kali L ya kan. P kali L, P kali T, L kali T kan begitu. Nah, ini sudah pasti ini dulu yang dikerjakan. Karena tambah ini kan penjumlahan dengan perkalian mana dulu? Berarti P kali L dulu, P kali kemudian dijumlahkan dengan hasil dari P kali T, kemudian dijumlahkan dengan hasil dari L kali T. Ya, jadi untuk memastikan saya ini dikasih kurung dijumlahkan dengan hasil ini, dijumlahkan dengan hasil ini, ya kan? Hasil penjumlahan dari ketiganya ini dikalikan 2. Gitu ya, kemudian di return. Sama, ya. Jadi di kelas program ya tinggal copy paste saja, tinggal jika pilihannya 3, ya kan? Langsung aja menghitung luas permukaan kubus, masukkan sisinya nih, tinggal panggilkan saja metodenya. Silakan bisa di-post dilihat kan gitu ya. Kemudian jika pilihannya 4 ya sama, tinggal dikopikan saja. Untuk panjang lebar tinggi dari balok masukkan, panggilkan metodenya untuk hitung luas permukaan. Buat dulu objeknya dari hitung luas, kelas hitung luas permukaan, panggil metodenya, hitung luas permukaan balok. Nah, kan gitu kan. Oke, sehingga begini. Luas permukaan dengan balok dengan panjang ini adalah nah LP-nya berapa? Luas permukaannya. Jika ternyata memasukkan pilihan bukan 1, 2, 3 atau 4, nah L pilihan terakhir sudah. Maaf, pilihan yang Anda masukkan salah. Sudah selesai. Memanggil metode dari kelas yang lain. Coba kita jalankan. Masukkan pilihan Anda 7. Maaf, pilihan yang Anda masukkan salah. Nah, kan gitu kan. Nah, misalnya 1, 5 misalnya. Berarti 5 kali 5 kali 5 volumenya 125 kan gitu kan. Jalankan lagi. Pilihannya 2, volume balok. Uh, panjangnya 5, lebar 4, tingginya 2. 5 kali 4 20 kali 2 40. Jadi volume balok dengan panjang 5, lebar 4 dan tinggi 2 adalah 40. Nah, kemudian pilihannya misalnya kita pilih pilihan ketiga, luas permukaan kubus dengan panjang sisi 7. Berarti 6 kali sisi. Berarti 6 kali 7 kali 7. Ya. Oh, angkanya susah ini ngitung ngitung apa? Misalnya yang gampang saja 6. Oh, jangan 6. 8 boleh ya kan?
6 kali 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 8 kali 8 64. 64 kali 6. Nah, 60 kali 6 kan 360. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti 384. Nah, kan gitu kan? Oke, ini pilihan 3. Pilihannya yang 4 coba. 4 menghitung volume maaf, luas permukaan balok. Panjangnya 4, lebarnya 3, kemudian tingginya 2. Berarti 2 kali panjang kali lebar 4 kali 3 ya, 12 ditambah 4 kali 2 tambah 8 20 ditambah 3 kali 2 6. 26 kali 2 berarti 54 kalau nggak salah Pak ya. 26 kali 2 benar 52 kok 54 ya. 26 kali 2 52. Kan begitu ya. Jadi sudah dipastikan tidak ada syntax error, kan program bisa jalan di compile. Tidak ada runtime error, jalan programnya. Pada saat jalan tidak ada error. Kemudian tidak ada logical error ya. Jadi dicek. Oh, ternyata hitungannya sudah betul. Oke, mungkin ya itu ya sedikit review terkait dengan materi terkait dengan tugas yang sebelumnya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sajikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup WA. Kemudian tetap jaga kondisi, junjung tinggi protokol kesehatan dan lebih aman di rumah saja. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.